Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sukardi Made, NIM 4251708, jurusan Teknik Elektro, Program Studi D4 Teknik Komputer dan Jaringan, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang etika profesi sebagai kasir. Sebelum teman-teman ketahui apa sih etika profesi sebagai kasir, pertama-tama teman-teman perlu ketahui definisi dari kasir itu sendiri. Kasir adalah seseorang yang bisa mengoperasikan seperangkat komputer yang ditujukan untuk menunjang sebuah transaksi penjualan. Ada istilah kasir dan ada istilah kasa. Keduanya mempunyai perbedaan dari fungsionalnya. Kalau dari kasir itu adalah orangnya atau user, sedangkan kasa adalah tempatnya. Profesi kasir adalah seseorang yang pekerjaannya menerima uang pembayaran saat pembelian produk barang atau jasa dan melakukan pengembalian uang sisa pembayaran, sekaligus menyerahkan produk, barang, atau jasa kepada pelanggan atau customer di loket-loket kasir di suatu toko, supermarket, minimarket, hotel, mall, restoran, rumah sakit, ataupun departemen store. Selain itu, tugas kasir juga melakukan perhitungan jumlah total penjualan per hari, per minggu, ataupun per bulan, serta mengenali barang yang paling laris terjual. Nah, selanjutnya, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang kasir. Yang pertama, menjalankan proses penjualan dan pembayaran. Yang kedua, melakukan pencatatan atas semua transaksi. Yang ketiga, membantu pelanggan dan memberikan informasi mengenai suatu produk. Selanjutnya, melakukan pengecekan atas stok bulanan. Selanjutnya, melakukan proses transaksi pelayanan jual beli serta melakukan pembungkusan. Selanjutnya, melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang. Dan yang terakhir adalah melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada atasan. Selanjutnya, kewajiban khusus seorang kasir. Yang pertama, melakukan perhitungan secara teliti agar tidak terjadi selisih antara produk dan uang yang ada dengan laporan yang dibuat. Selanjutnya, keterampilan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, mampu berkomunikasi dengan baik dan benar, mampu melakukan pembukuan dengan baik dan benar, jujur, handal, dan tepat, dan yang terakhir adalah terampil dalam melayani konsumen. Selanjutnya, peran seorang kasir. Dalam peran kasir ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah peran kasir sebelum buka toko. Pekerjaan kasir diawali dengan mengambil dan menghitung uang modal di ruang keuangan. Uang modal ini sebenarnya telah ditetapkan besarnya sesuai dengan kebutuhan toko. Setelah uang modal dihitung, kasir membawa uang modal ini dengan hati-hati ke tempat tugasnya. Setelah itu, kasir mempersiapkan mesin CR dengan memperhatikan hal-hal pokok seperti yang berikut. Memastikan bahwa mesin CR tersebut sudah di-reset atau ditarik datanya, memastikan bahwa kertas truk pada mesin CR cukup atau perlu diganti, menyiapkan stempel lunas dan bantalannya, menyiapkan stapler dan isinya cukup dan berfungsi baik, memastikan kunci mesin dan kunci laci uang sudah dalam posisi aman, memastikan bahwa mesin edisi proses kredit card telah berfungsi baik, menyiapkan formulir slip sales untuk antisipasi jika terdapat customer yang membayar dengan kartu kredit, membersihkan mesin CR dan bersiap untuk membuka toko, dan yang terakhir, amati sekali lagi penampilan di cermin dan pastikan tetap siap lahir batin untuk bekerja. Nah, selanjutnya peran kasir selama buka toko. Yang pertama, pejabat kasir merupakan orang yang ikut bertanggung jawab dalam meningkatkan omset penjualan. Kasir bertugas sebagai operator mesin CR yang dituntut dapat bekerja efektif dan efisien serta tidak ragu-ragu saat bertugas. Kasir juga berfungsi sebagai komunikator. Kasir selalu berada pada lokasi tertentu karena lokasi tertentu itulah maka sering customer lebih suka bertanya kepada kasir. Lokasi kasir pada umumnya juga selalu dilengkapi dengan fasilitas komunikasi berupa telepon dan interphone, sehingga lengkaplah kasir juga berfungsi sebagai pusat informasi. Nah, selanjutnya kasir sebagai security dalam kapasitas sebagai petugas keamanan
maka kasir dapat bertindak sebagai pengawas area penjualan. Hal ini sangat memungkinkan mengingat posisi kasir yang menetap. Dan yang terakhir adalah dengan diam di tempat pada saat kasir tidak melayani customer, maka ia dapat mengawasi perilaku customer yang berlalu di area penjualan yang terjangkau oleh sudut pandang matanya. Selanjutnya, peran kasir pada saat tutup toko. Yang pertama, pisahkan dan rapikan uang hasil penjualan di amplop tersendiri. Yang kedua, tanda tangani amplop, kemudian selotip yang rapat. Selanjutnya, tuliskan nomor kasa dan nomor kasir pada sisi luar amplop. Selanjutnya, kumpulkan dan amankan semua stempel lunas, besar maupun kecil. Periksa lagi laci mesin CR dan laci meja. Jangan ada yang tertinggal, lalu kunci mesin CR dan kunci laci meja. Antarkan dan serahkan uang penjualan, uang modal, dan kunci mesin ke SPV, kasa di ruang finance. Dan yang terakhir adalah isi dan tanda tangani buku serah terima di ruang finance. Selanjutnya, etika kasir saat bertugas. Nah, hal-hal yang harus dilakukan oleh kasir, yang pertama adalah kasir dalam melayani transaksi customer harus sesuai antrian. Selanjutnya, pada saat bertugas, ada kalanya customer membanjiri kasa yang dipenuhi oleh mereka. Hal ini biasanya terdiri menjelang hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, ataupun Tahun Baru, di mana banyak masyarakat membutuhkan baju baru atau barang-barang baru untuk seluruh anggota keluarganya. Bila kondisi ini terjadi dan kebetulan Anda sedang bertugas, maka pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah bersikap tenang, sopan, namun tegas. Selanjutnya, mintalah dengan ramah kepada customer untuk antri. Selanjutnya, perlakukanlah customer secara adil. Selanjutnya, pada para customer yang datang harus datang lebih dulu, harus Anda layani lebih dulu dibandingkan dengan mereka yang datang belakangan. Selanjutnya, kasir harus tetap melayani pembayaran walaupun toko akan ditutup untuk umum. Selanjutnya, menjaga sikap jangan sampai menampakkan wajah kesal kepada customer, apalagi bersikap kasar. Selanjutnya, kasir diwajibkan mengucapkan terima kasih kepada customer setelah transaksi pembayaran selesai di kasa. Dan yang terakhir adalah kasir wajib mengucapkan salam seperti selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada customer. Nah, hal yang menjadi larangan saat bertugas. Yang pertama, kasir tidak dibenarkan menghitung uang modal di kasa pada saat toko sudah buka. Selanjutnya, kasir tidak dibenarkan melakukan pembicaraan dengan iPhone saat customer sedang melakukan transaksi di kasa, kecuali bila ada masalah yang timbul dalam kaitannya dengan customer tersebut. Selanjutnya, jangan kecewakan mereka dengan mengabaikan customer. Selanjutnya, kasir tidak diperkenankan bercakap-cakap dengan rekannya saat melayani customer. Selanjutnya, pada saat melayani customer, konsentrasikan diri Anda pada mereka dan pada mesin CR. Bila tiba-tiba terdengar iPhone, biarkanlah sementara, selesaikan dulu transaksi penjualan. Kasir tidak diperkenankan menyuruh customer melakukan pembayaran pada kasa lain dengan alasan sibuk. Tidak diperkenankan memberikan diskon tanpa sepengetahuan dan seizin supervisor. Nah, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang kasir. Yang pertama, scan yang lelet. Kedua, ketika barcode tidak bisa terbaca, harus melakukan pengecekan manual untuk mengetahui harga produk yang memerlukan banyak waktu. Selanjutnya, ketika melakukan cross-check dana jika tidak sesuai dengan dokumen. Selanjutnya, ketika kesalahan harga produk yang tidak sesuai dengan barcode. Baiklah, terima kasih. Demikianlah dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukardi Mada, pamit undur diri.